Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kami bisa bertausiah kembali dengan mengambil judul Mulianya Sifat Saling Memaafkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu subhanahu hamdan baliqu wa bijalali wajhi wa azimi sultanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usikum ibadallahi wa nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'atih. Yaqulullahu azza wa jalla, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Segala puji dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata yang tidak ada sekutu baginya, baik dalam tauhid, rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada hamba dan rasulnya Muhammad bin Abdullah yang tidak ada nabi lagi setelah beliau diutus hingga datangnya hari kiamat. Beliau telah menyampaikan risalah Islam ini, menunaikan amanah, menasihati umat dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, dalam kehidupan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan sebagian ada yang merasa menyesal jika pernah melakukan kesalahan tersebut. Seorang muslim tidak melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, tentu hatinya merasa tidak senang atau tidak tenang. Ia akan resah seumur hidup jika masih teringat kesalahannya. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah adalah minta maaf. Jangan malu dan jangan ragu mengakui kesalahan kita, karena itu adalah tanda keseriusan kita untuk menjadi lebih baik. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, setiap manusia pernah melakukan kesalahan, sedangkan salah dan khilaf adalah fitrah yang melekat pada diri manusia. Oleh karena itu, hendaknya kaum muslimin toleran dengan saudaranya, memaafkan kesalahan sesama muslim selama kesalahan itu patut untuk dimaafkan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia yang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah, karena salah dan khilaf adalah fitrah manusia, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa dalam penjagaan Allah. Tetapi manusia yang baik adalah manusia yang bisa memaafkan kesalahan orang lain yang telah melukai hati dan perasaannya. Sudah jamak dalam kehidupan kita, meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizolimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Terkadang ada semacam ego atau gengsi yang mencegah seseorang untuk mengatakan, "Aku minta maaf, aku telah bersalah." Terkadang orang lebih suka melakukan apapun yang lebih sulit daripada meminta maaf, dan ini merupakan salah satu bentuk kesombongan karena ia merasa sedemikian mulia sehingga malu dan tidak bersedia untuk minta maaf.
Sebaliknya, mereka meski bisa menahan sakit akibat kezaliman orang lain, memberi maaf juga bukan perkara yang mudah. Oleh ada semacam rasa sakit yang tergores yang seakan-akan tidak akan bisa lepas dari ingatan dan akan senantiasa membekas. Padahal Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang berlapang dada dan pemaaf. Sebagaimana yang pernah disinggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia adalah tempat salah dan dosa. Memberi maaf orang atas kesalahan yang mungkin tidak disengajanya termasuk keutamaan tersendiri bagi orang yang tersakiti kemudian memaafkannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, wa ma zadallahu abdan bi'afwi illa izza wa ma tawadu'a ahad lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah menambah bagi seorang pemaaf melainkan kemuliaan, dan tidaklah seseorang bertawadu rendah hati karena Allah kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Dalam Islam, mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardu iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mensedekahkan hartanya baik di waktu lapang atau sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai ayat 134. Ibnu Qodamah dalam Minhajul Qasidin menjelaskan bahwa makna memberi maaf di sini ialah sebenarnya engkau mempunyai hak, tetapi engkau melepaskannya, tidak menuntut kisos dan denda kepadanya. Bisa jadi ketika itu apa yang dilakukan masih dalam tahap menahan amarah, usahakanlah untuk menghilangkan noda-noda itu, sebab dengan begitu kita baru boleh dikatakan telah memaafkan kesalahan orang lain. Termasuk dalam memaafkan orang lain adalah memberi maaf kepada semua orang yang telah menyakiti, baik dengan perkataan dan perbuatan. Memaafkan orang lain ini lebih utama dari menahan amarah, karena memaafkan orang lain berarti tidak balas dendam terhadap orang yang telah menyakitinya dan bermurah hati kepada orang yang telah berbuat salah. Inilah orang-orang yang menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak tercela, karena memaafkan kesalahan hamba Allah sebagai rahmat atau kasih sayang kepada mereka, berbuat baik kepada mereka dan tidak senang menyakiti mereka. Semoga Allah mengampuni orang-orang seperti ini. Balasan orang yang sering memberi maaf adalah di sisi Allah yang maha mulia, dan bukanlah di sisi hamba yang fakir yang tidak dapat memberikan apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'ah.
sayyi'atum misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, Islam mengajarkan manusia untuk saling memaafkan dan memberikan posisi tinggi bagi pemberi maaf, karena sifat pemaaf merupakan sebagian dari akhlak yang sangat mulia. Akhlak yang lurus diterapkan setiap muslim yang bertakwa. Pernah Uqbah bin Amir menuturkan, pernah suatu hari aku menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku segera menemui beliau dan meraih tangannya dengan tanganku, atau beliau yang mendahului meraih tanganku lalu bersabda, Ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaq ahli dunya wa ahli akhirah, tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Wahai Uqbah, bagaimana jika ku beritahukan kepadamu tentang akhlak penghuni dunia dan akhirat yang paling utama? Hendaklah engkau menyambung hubungan persaudaraan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Hendaklah engkau memberi orang yang tidak mau memberimu, dan memaafkanlah orang-orang yang telah menzolimimu. Hadis riwayat Ahmad Al-Hakim dan Al-Baghawi. Al-Quran menetapkan seseorang yang diperlakukan secara zalim diizinkan untuk membela diri, namun bukan didasarkan balas dendam. Pembelaan diri dilakukan dengan penuh simpati supaya menunjukkan perangai yang luhur, tetapi memaafkannya lebih baik. Ketika Mistah yang hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar menyebarkan gosip yang menyangkut kehormatan Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar bersumpah tidak akan membiayainya lagi untuk selamanya, tapi Allah melarangnya seraya menganjurkan untuk memberikan maaf dan berlapang dada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin jika Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat An-Nur ayat 22. Maka pada saat itu juga Abu Bakar berkata, benar wahai Rabb, demi Allah sesungguhnya kami lebih suka bila engkau memberikan ampunan kepada kami. Kemudian Abu Bakar kembali memberikan nafkah bantuannya kepada Mistah seperti biasanya. Untuk itu Abu Bakar berkata, demi Allah aku tidak akan mencabutnya selama-lamanya. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, oleh karena itu yang terbaik buat kita adalah bersama-sama bangun kembali dengan semangat baru, ketulusan hati dan semangat persaudaraan dalam memaafkan kesalahan saudara kita.
Jangan ada kata tidak ada maaf bagimu, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menjadi hamba-hambanya yang saling memaafkan dan saling bersaudara. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kami bacakan atau telah kami sampaikan tausiah pada hari ini dengan judul mulianya sifat saling memaafkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video tausiah berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.